Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan diberi kesehatan selalu. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas spoiler One Piece Chapter 1080 yang telah rilis di beberapa forum One Piece ternama. Sedikit ulasan di chapter kali ini benar-benar memperlihatkan kegilaan dari Monkey D. Garp. Kekuatan dari kakek tua ini mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit. Meski kini sudah tua, namun usianya tidak membatasi power maksimal Garp di masa kejayaannya. Lalu terungkap juga alasan mengapa Teach menculik Koby dan membawanya ke Pulau Hachinosu. Dan siapa saja yang datang ke Pulau Egghead hingga misi sebenarnya mereka datang ke sana. Nah, perlu diingat jika spoiler ini kemungkinan akan ada sedikit misinformasi untuk jalan cerita dan urutan panel demi panel. Untuk kejelasannya, tentu setelah chapter utama rilis. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Chapter kali ini berjudul Pahlawan Legendaris. Dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa Garp akan menjadi MVP dan mengambil peran terbaiknya. Panel utama di chapter kali ini akan memperlihatkan hal-hal yang terjadi di Pulau Bajak Laut atau Pulau Hachinosu. Di spoiler yang pertama, memperlihatkan kapal Monkey D. Garp yang kini telah sampai di Pulau Hachinosu. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh karena kebetulan pangkalan militer cabang G14 juga berdekatan dengan Pulau Egghead. Lalu beberapa orang yang ikut di dalam kapal adalah anggota eksekutif dari organisasi SWORD seperti Hibari, Prince Gross, dan Kujaku atau cucu perempuan dari Zoro, dan pastinya Helmeppo yang merupakan rekan seperjuangan Koby dari kecil. Kemudian di sini juga diperlihatkan beberapa komandan elit dari bajak laut Kurohige yang ditugaskan untuk menjaga Pulau Hachinosu dan Koby sebagai tahanan penting dari mereka. Bajak laut Kurohige yang terlihat di sana adalah beberapa orang jebolan dari penjara Impel Down. Di antaranya adalah Shiryu, Vascoset, Alvaro Pizarro, dan San Juan Wolf. Dan dikatakan juga kalau kemampuan buah iblis masing-masing dari mereka akhirnya dikonfirmasi. Kemudian ada satu hal yang cukup menarik di sini. Sama seperti bajak laut, para kapten angkatan laut yang memiliki reputasi tinggi kini juga memiliki harga bounty untuk kepala mereka. Sistem ini kemungkinan diciptakan oleh perusahaan Cross Guild yang dibentuk oleh Buggy yang pernah disinggung sebelumnya. Hadiah bounty untuk kepala Koby juga cukup tinggi. Dia dihargai 5 bintang untuk para bajak laut yang bisa memburunya, atau senilai 500 juta berry untuk ketenarannya sebagai pahlawan di insiden Rocky Port. Kemudian bentrokan di Pulau Hachinosu akhirnya dimulai. Sekuat SWORD melawan bajak laut Kurohige. Di sisi lain, terlihat sebuah scene yang memperlihatkan Perona yang ternyata juga ada di Pulau Hachinosu, tepatnya di dalam penjara. Dia sepertinya ingin menyelamatkan Gekko Moria, yang ternyata masih hidup dan dipenjara di pulau itu. Lalu di spoiler selanjutnya, kita beralih sejenak ke dalam flashback singkat ketika Kurohige Teach menculik Koby. Ternyata tujuan utama dari Teach adalah untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia, untuk menjadikan Pulau Bajak Laut Hachinosu resmi dan berada di bawah kendalinya. Teach ingin menjadikan pulau itu sebagai daerah kekuasaan utama dari Yonko Kurohige. Lalu di sini juga terlihat Kuzan Aokiji yang juga ikut berpendapat. Kuzan mengatakan bahwa fraksi dari organisasi SWORD tidak dapat dinegosiasikan dengan mudah. Nah, dari perkataan itu, kemungkinan Kuzan tahu cukup banyak tentang SWORD. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan teori bahwa Kuzan adalah agen ganda dari organisasi SWORD dan juga bajak laut Kurohige? Tapi kita kesampingkan dulu teori dari video kali ini. Lalu kita kembali ke timeline sekarang. Dikatakan bahwa bajak laut Kurohige mempunyai koneksi dengan Karibo. Jika memang benar, maka Karibo adalah agen mata-mata yang mengawasi bajak laut Mugiwara hingga sekarang. Berbagai informasi penting yang dia dapatkan akan menjadi bocoran untuk Kurohige, seperti senjata kuno Pluton yang ada di Wano, yang juga diketahui oleh Karibo saat menumpang di kapal Sunny. Akhirnya ini juga menjelaskan kedatangan sebuah kapal milik Kurohige yang berlabuh di Pulau Egghead. Selain untuk menjemput Karibo sebagai agen mata-mata, mungkin juga akan ada plot tambahan yang akan memecah kekuatan Luffy ataupun Gorosei. Nah, sedikit kemungkinan yang datang ke Pulau Egghead adalah Laffy bersama dengan Kuzan, karena dikatakan jika Kuzan tidak ada di Pulau Hachinosu. Selanjutnya terlihat pertarungan besar antara sekuat SWORD melawan Kurohige Pirate yang semakin memanas. Mereka saling mengadu kekuatan dan kemampuan buah iblis masing-masing, yang tampaknya buah iblis dari para eksekutif SWORD juga mulai terungkap satu persatu. Dan di akhir panel yang paling ditunggu oleh para fans One Piece, yakni debut dari pahlawan legendaris angkatan laut Monkey D. Garp.
Di akhir chapter, Garp bergabung ke dalam pertarungan dan menghancurkan bangunan besar dengan tinju cinta dari Haki yang luar biasa. Dia menghancurkan sebagian dari pulau Hachinosu. Kehadiran Garp di sini mengingatkan kita pada pertempuran Shirohige melawan markas besar Angkatan Laut. Ketika dalam kemunculannya, Shirohige langsung menunjukkan ultimate powernya untuk menjelaskan bahwa monster era lama juga masih memiliki masa prima dalam bertarung. Nah, itulah rangkuman spoiler One Piece chapter 1080 yang kami dapatkan dari beberapa forum. Jika ada misinformasi atau perbedaan penjelasan, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya ya. Subscribe juga channel ini karena itu gratis. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.